menulis riwayat hidup. Kamu duluan. Kamu. Dia duluan, Bu. Kenapa, Mbak? Dia juga, Bu. Oh, dari tadi memang berantem, betul anak-anak? Oh, nanti ke teman-temannya duduk dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Tadi kalian di kelas ada pertengkaran ya, sehingga terpaksa Bu Pipit perlu untuk memanggil kalian di sini. Nah, kelihatannya Mbak Gisel kok masih cemberut, marah sekali ya kamu. Iya, Bu. Nah, marah itu hal yang wajar. Kamu berhak melakukan itu karena kita manusia punya perasaan. Begitu juga dengan ibu. Bu Pipit juga pernah marah. Tentunya Mbak Gisel itu marah pasti ada sebabnya. Kenapa Mbak Gisel marah seperti itu? Ya jelas saya marah, Bu. Sejak tadi pagi, Saila mengejek saya dengan menyebut nama bapak saya terus-menerus. Saya sudah nggak sopan menyebut nama orang tua tanpa memakai sebutan Pak. Harga diri saya juga terluka, Bu. Kayak bapak saya itu orang yang paling buruk saja disebut-sebut langsung namanya. Masa saya tidak boleh membela diri saya sendiri? Oh begitu ya. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu pasti penting buat kamu. Bahkan kamu bisa berbuat lebih dari ini ya. Ya iyalah, Bu. Untung saya masih bersabar hanya menyembunyikan sepatunya. Bisa saja saya lepas kontrol dengan membuang sepatunya. Dia tahu rasa dia kehilangan sepatunya. Tadi Mbak Gisel menyampaikan kalau Mbak Saila sering mengejek Mbak Gisel. Itu betul? Benar, Bu. Terima kasih Mbak Saila atas kejujurannya. Bu Pipit yakin Mbak Saila melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kenapa Mbak Saila melakukan itu? Ya iseng aja, Bu. Gisel itu kalau diisengi sering marah-marah. Saya jadi puas, senang sekali, Bu. Gitu ya. Baiklah, berarti itu hanya untuk senang-senang saja. Iya, Bu. Iseng saja saya. Jadi senang kalau lihat Gisel marah. Bu Pipit rasa hal wajar dan memang kebutuhan kita mendapatkan rasa senang. Namun, kita bisa memenuhi kebutuhan itu tanpa harus mengorbankan perasaan atau mengambil hak orang lain. Di sini Bu Pipit bukan untuk mencari kesalahan, namun mau membantu untuk mencari solusinya. Mbak Saila, Bu Pipit mau tanya, kalau misalnya Mbak Saila diejek dengan nama bapakmu, kira-kira sedih atau tidak? Ya sedih lah, Bu. Saya pasti marah. Nah, itu Mbak Saila. Mbak Saila juga marah kan? Sama juga dengan Mbak Gisel. Ketika dia diejek dengan memanggil nama bapaknya, dia juga sedih dan marah. Nah, sekarang kita coba renungi lagi. Tindakan Mbak Saila yang mengejek dengan nama bapak Mbak Gisel dan tindakan Mbak Gisel yang menyembunyikan sepatu Mbak Saila itu sudah sesuai prinsip keyakinan kelas atau prinsip sekolah kita tidak? Ya enggak lah, Bu. Saya bukanlah orang yang suka mengambil hak orang lain. Bagaimana dengan Mbak Gisel? Saya juga begitu, Bu. Sebenarnya saya sangat menghargai barang sebagai hak orang lain. Mungkin saya kemarin berbuat seperti itu karena lagi emosi, Bu. Sekarang menurut kalian, perbuatan kalian tadi melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Iya, Bu. Saya menyadari apa yang saya lakukan salah dan melanggar kesepakatan kelas kita. Ada kesepakatan kelas bagian apa? Kesepakatan untuk saling menghargai dan menghormati hak orang lain, Bu. Bagaimana dengan Mbak Gisel? Kesepakatan menghargai barang dan hak orang lain untuk merasa nyaman. Apakah kalian yakin dengan kesepakatan itu? Yakin, Bu. Saya memang telah melanggar kesepakatan kelas kita. Baiklah, alhamdulillah jika memang sudah meyakini.
Sekarang Bu Pipit mau tanya, Mbak Gisel, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya, bersedia Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan meminta maaf dan akan meredam emosi saya ketika marah sehingga tidak membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana dengan Mbak Saila? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dengan meminta maaf pada Gisel dan tidak mengejek dengan menyebut nama bapaknya lagi, Bu. Saya akan mencari kesenangan dengan tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Baiklah, Ibu bangga dengan kalian. Kalian telah mengatasi masalah dengan tanpa masalah sesuai keyakinan yang kalian buat. Silahkan saling minta maaf dan kalian bisa kembali lagi ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Dan permisi untuk kembali ke kelas, kami izin ke kelas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, silakan duduk dulu, nanti istirahat kalau dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Selamat siang, Mbak Adel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mbak Adel tahu kenapa Ibu minta ke sini? Iya Bu, karena saya tadi terlambat. Iya betul, karena tadi memang datang terlambat. Nah, terlambat datang ke sekolah itu kira-kira termasuk perbuatan yang baik apa tidak, Mbak? Tidak baik Bu. Betul, tidak baik. Salah apa tidak? Salah Bu. Terima kasih, luar biasa. Bu Pipit bangga Mbak Adel sudah menyadari kesalahan. Namun di sini Bu Pipit bukan untuk mencari kesalahan. Datang tidak tepat waktu itu memang hal yang keliru. Karena ada beberapa dampak bagi kita, bahkan juga bagi orang lain. Namun hal itu juga wajar jika tidak dilaksanakan tiap hari. Bu Pipit juga pernah mengalaminya. Nah, namun Bu Pipit lihat beberapa hari ini Mbak Adel sering melakukannya. Bu Pipit khawatir nanti akan jadi masalah. Nah, mungkin ada masalah yang ingin diceritakan Mbak Adel, karena setiap perbuatan itu pasti ada penyebabnya. Iya Bu, saya datang terlambat karena saya sering main HP. Lihat YouTube waktu pagi, tahu-tahu sudah siang. Akhirnya saya terlambat deh. Berarti bukan karena bangun kesiangan ya? Tidak Bu, saya bangun sebelum subuh, sholat subuh dan habis itu saya main HP, lihat YouTube. Tidak bantu ibu ketika pagi? Beberapa hari ini tidak Bu, habis keasyikan lihat HP sih Bu. Sebenarnya ibu juga sering protes. Nah, kita jadi tahu masalahnya di sini. Karena Mbak Adel belum bisa membuat prioritas kegiatan. Lihat YouTube untuk lihat sesuatu yang bagus, menambah ilmu pengetahuan itu bagus saja. Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua dengan benar. Namun, kita juga perlu mengatur waktu, membatasi keinginan kita, karena jika diikuti terus, akhirnya kadang menjadikan kita diperbudak oleh keinginan, jadi lupa kewajiban yang lain. Nah, sekarang coba Mbak Adel ingat, kira-kira perbuatan itu berdampak pada kegiatan yang lain atau tidak ketika di rumah? Iya Bu, itu tadi ibu sering protes, sering marahi saya. Kata ibu main HP terus sampai lupa waktu. Karena saya juga jadi jarang belajar di rumah dan tidak bantu ibu. Nah, betul. Itu tadi banyak dampak yang terjadi baik di sekolah ataupun di rumah bagi diri Mbak Adel, termasuk di sekolah tadi. Mbak Adel, kira-kira itu melanggar kesepakatan sekolah atau kelas yang telah kita buat atau tidak? Langgar Bu. Alhamdulillah, Mbak Adel menyadari
Dan yakin apa yang Mbak Adel lakukan itu keliru dan melanggar kesepakatan kelas kita? Iya Bu, saya yakin dan sadar bahwa saya salah dan melanggar kesepakatan yang kita buat. Kira-kira kesepakatannya mana? Untuk datang tepat waktu dan disiplin. Nah, sekarang Mbak Adel sudah tahu ya bahwa apa yang Mbak Adel lakukan itu tidak hanya merugikan sendiri, namun juga merugikan orang lain. Kira-kira langkah apa yang akan Mbak Adel lakukan setelah ini agar tidak datang terlambat dan menghargai waktu? Siap Bu, mungkin saya akan membuat jadwal kegiatan saya, membatasi untuk penggunaan HP, minta tolong ibu untuk mengingatkan ketika saya lupa. Oke, bagus sekali. Dan itu akan Mbak Adel lakukan mulai kapan? Insya Allah mulai hari ini Bu. Alhamdulillah, Ibu bangga. Semoga apa yang Mbak Adel rencanakan akan terwujud dan memberikan dampak perubahan yang baik. Jadi anak soleh, disiplin, dan tepat waktu kembali. Dan Bu Pipit yakin Mbak Adel pasti bisa. Ya Bu, saya harus yakin saya bisa. Oke, sip. Silahkan kembali ke kelas. Dan tetap semangat. Tos dulu dong. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Puratunihayah dari SDN Kendal 2. Saya senang diajak untuk mempraktikkan segitiga restitusi karena saya diajak untuk bisa mengontrol emosi ketika marah. Nama saya Rara Azalea dari SDN Kendal 2. Saya senang diajak mempraktikkan segitiga restitusi karena diajarkan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tanpa masalah yang lain. Nama saya Delina. Saya senang untuk diajak mempraktikkan segitiga restitusi karena saya bisa menyadari kesalahan yang saya buat dan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.